Zikir kepada Allah. Apa sih susahnya? Kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Dengan hanya basahi lidahmu dengan doa untuk semuanya. Satu, tolong tirukan, amalkan tiap hari. Habis sholat, buka dompet, buka yang bab urusan duit. Pokoknya urusan duit, baca yang satu ini. Insya Allah duitnya nggak bakal habis, kantongnya nggak bakal kosong. Sampai hari ini dompet saya nggak pernah kosong, penuh dengan kartu. Ya penuh kartu, masalah duit ya wallahu a'lam. Tirukan saya ya. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Dah saya ijazahkan itu untuk dibaca seperti saya dapat dari salah seorang guru saya. Guru saya dapat dari para wali yang ada di alam barzah. Silahkan diamalkan. Kalau buka dompet, buka laci, buka toko, megang kartu ATM, nombor pin di ATM, pokoknya semua urusan duit baca itu. Insya Allah nyumber dan berkah. Amin Allahumma. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah.
Malaikat memberikan pengumuman, mana ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama ahli Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah. Bahkan dengan air kayak begini, kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan, bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. Orang-orang ikhlas meminta kepada Allah, sebagaimana seorang Nabi pernah sakit lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit, maka Allah wahyukan kepada Nabi tadi, minum tumbuhan ini segala macam, dan dia sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa, sakit yang sama, dia makan obat yang sama, Allah tidak sembuhkan. Itu dahsyatnya doa. Maka jangan, kalau bahasa itu, jangan songong di hadapan Allah. Teorinya kita, kehebatan kita, ilmu kita, kalau puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Misal sekarang di Saudi, misal mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu, misal saja. Nah, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini ya, karena zona itu bisa berbeda Pak ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam,
Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan itu belum nyambung, waktunya berbeda. Dari segi penunaiannya ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh. Nah, kemudian yang saya akan ijazahkan ini, ya amalnya Habib Munzir, ini beliau membaca ini dan beliau Habib Ahmad dan juga anak-anakku sekalian itu hampir setiap hari mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan salawat yang beliau baca ini. Ya. Bahkan ya bagi yang memahami, ya ini mungkin tidak semua orang bisa memahaminya, beliau sampai melihat dalam keadaan yaqadah gitu ya. Nah, jadi saya akan ajarkan ini ya karena beliau yang nyampaikan ke saya dari gurunya Sayyidul Habib Umar. Saya akan bacakan, ya boleh dihafal. Ya, kalau mau dicatat silahkan, tapi yang penting itu dihafal. Jadi dari minas sadar ila sadar, minal qalb ila qalb, minal lisan ila lisan, itu yang afdal gitu ya, yang dilakukan para ulama itu dulu begitu. Nah, tapi kalau ingin takut lupa ini ya boleh nanti dicatat setelah ini. Jadi pendek sekali salawatnya Habib Munzir itu, tidak banyak-banyak, cuma dia bacanya banyak gitu ya. Lafaz salawatnya itu sangat pendek ya, jadi hanya seperti ini saya ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami yaitu Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi juga para sahabatnya, wa sallim dan juga salam atas beliau dan mereka semuanya. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ijazahkan dulu ya supaya kena akadnya, baru wa ma ba'daha nanti mau dicatat, mau diinikan silahkan. Jadi saya ijazahkan, nanti mohon dijawab dengan qabilna atau qabiltu al-ijazah. A'jaztukum kama a'jazani akhi al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa min syaikhihi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh faqad a'jaztukum. Jawab qabilna al-ijazah atau qabiltu al-ijazah. Qabilna ijazah. Ya, teman-teman jawab qabiltu ijazah. Ya, semuanya yang sudah tadi mendengarkan, semua jawab qabiltu ijazah. Ya, dan seterusnya kita bisa mengamalkan dan insya Allah bisa juga ya Beb untuk menyebarkan ya Beb, mengajarkan boleh kepada yang lain ya. Insya Allah. Betul. Doa. Jangan sekalipun meremehkan kekuatan doa. Ketika Anda meremehkan kekuatan doa, ada kesan Anda meremehkan kemampuan Allah. Bahkan sampai pun An-Nabi SAW mengisyaratkan, Ud'ullah
wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, mintalah, berharaplah, bermohonlah kepada Allah dalam keadaan kalian harus yakin sama Allah pasti dikabulkan, yakin Allah bisa, yakin Allah pasti memberi. Doa, ya Allah jagalah suamiku, ya Allah jagalah istriku, ya Allah selamatkan rumah tanggaku, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, berikan kecukupan pandangan yang indah dari suamiku hanya untukku, dan sebaliknya. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة. Ada satu amalan yang apabila kita membacanya, maka orang yang menyakiti hati kita akan langsung dibalas oleh Allah. Apa bacaannya? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bacalah berulang kali ketika hatimu tersakiti sampai tenang. Lima cara merebus daun sirsat untuk obat herbal yang baik dan benar. Untuk herbal kanker, cara merebusnya, ambil 11 lembar daun sirsat, rebus dengan 3 gelas air. Asam urat, rebus 10 lembar daun sirsat plus 3 gelas air. Untuk herbal kolesterol, rebus 10 lembar daun sirsat plus 3 gelas air. Untuk herbal hipertensi, rebus 8 lembar daun sirsat plus 3 gelas air. Untuk herbal kisah, rebus 11 lembar daun sirsat plus 3 gelas air. Jika kurang jelas dan ingin tahu resepnya, silahkan komen mau di kolom komentar. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لو كان ده حب يا ويله منه لو كان ده ذنبي ما تبعانه لو كان نصيبي عايش في جرح عايش في جرح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditebak, mulai menyebar narasi di media sosial pihak-pihak yang mengajak masyarakat Indonesia beridul adha beda dengan pemerintah Republik Indonesia. Coba kita simak sebentar. Idul Adha itu nggak boleh beda tanggal. Ini beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri boleh beda tanggal, karena acuannya bisa berbeda. Ada yang mengacu ke hisab, ada yang mengacu ke ru'yah. Tapi kalau Idul Adha nggak boleh beda tanggal, karena acuannya cuma satu, yaitu wukuf di Arafah. Namanya saja Lebaran Haji. Jadi dia mengacu kepada satu peristiwa yang saat itu sedang terjadi live. Ya. Jadi kalau hari ini wukuf di Arafah, besoknya itu sudah pasti Lebaran Haji. Baik, ada masalah dalam narasi ini. Narasi ini dikesankan seolah-olah benar, tapi sebenarnya narasi ini cacat logika
dan tidak sesuai dengan hujjah. Sejak kapan ada pernyataan kalau Idul Adha itu karena wukuf di Arafah? Ini pernyataan tanpa hujjah, tanpa dalil, terkesan dipaksakan dan cenderung mengikuti hawa nafsu, ambisi untuk menentang keputusan pemerintah. Yang benar begini, Idul Adha itu karena waktunya. Diadakannya Idul Adha karena hari tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang benar. Adanya wukuf di Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah. Dalam konteks ini ternyata ada perbedaan hari terkait dengan tanggal 9 dan 10 Zulhijjah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kemungkinan besar berdasarkan sistem hisab dan ru'yat yang ada di Arab Saudi, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023, maka wukufnya di hari Selasa, dan hari raya di sana adalah hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Berbeda dengan Indonesia. Hasil hisab dan ru'yatul hilal di Indonesia tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 20 Juni, maka tanggal 9 Zulhijjah untuk Indonesia tepatnya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, dan Idul Adhanya tepat tanggal 10 Zulhijjah yakni 29 Juni 2023. Maka bisa dipastikan bagi masyarakat Indonesia yang beridul adhanya tanggal 28 Juni 2023, sholat idnya tidak sah dan korbannya juga tidak sah. Jadi kalau ada yang menyembelih hewan kurban tanggal 28 Juni Rabu 2023 di Indonesia, kurbannya tidak sah. Mengapa? Karena mereka berhari raya dan berkorban pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi saya ingin luruskan ini. Ada lagi orang yang mengutip hadis beristidlal semaunya, yakni al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Loh, ini kan jelas haji adalah Arafah. Maksudnya puncak dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Ini tidak membicarakan tentang Idul Adha. Coba kita lihat menyebar di masyarakat, orang menggunakan hadis ini untuk memaksa masyarakat Indonesia agar berhari raya beda dengan pemerintahnya. Padahal hadis ini terkait dengan wukuf di Arafah. Ingat bahwasanya hari raya Idul Adha dirayakan karena tanggal 10 Zulhijjah. Termasuk yang puasa Arafah, berpuasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah bukan karena wukuf, tapi puasa Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah. Untuk masyarakat Indonesia, maka puasa Arafahnya Rabu 28 Juni dan Idul Adhanya Kamis 29 Juni 2023. Dan saya ingin tegaskan, fatwa 4 madhab haram hukumnya berbeda hari raya dengan pemerintah. Satu. Kemudian yang kedua, ulama-ulama di Arab Saudi sendiri, Al-Albani, Syekh bin Baz, Al-Utsaimin dan lain sebagainya mengatakan karena masing-masing negeri beda matla, maka ketika terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara lain, maka semua jamaah haji wajib mengikuti jadwal manasik pemerintah kerajaan Arab Saudi. Namun kaum muslimin termasuk warga negara Arab Saudi yang sedang tinggal di negara lain wajib mengikuti hari raya Idul Adha berdasarkan pemerintah di negeri masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Para ulama kemudian menyimpulkan innama ma'na hadzal hadis as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Maka tegasnya haram hukumnya beda hari raya Idul Adha dengan pemerintah. Ini bukan cuman fatwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk fatwa ulama-ulama di Arab masa kini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beridul adha di Indonesia pada hari Rabu 28 Juni, maka sholat idnya tidak sah, korbannya pun tidak sah.
karena mereka berhari raya di tanggal 9 Zulhijjah. Anda bisa saksikan kajian berikut ini secara lebih lengkap. Sidang isbat hari Minggu kemarin menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, dan ada ormas yang sudah mengumumkan, yakni Muhammadiyah, Idul Adha jatuh pada hari Rabu 28 Juni 2023. Berarti ada kemungkinan berbeda hari raya. Muncul pertanyaan, Ustadz yang benar ikut mana? Oh, ini banyak lagi nih, padahal sudah sering saya jelaskan kan. Ikut pemerintah atau ikut ormas yang tanggal 28. Yang benar dan sah ikut pemerintah Kamis 29 Juni 2023. Dan saya tegaskan, yang sholat Idul Adha di Indonesia tanggal 28 Juni sholatnya nggak sah karena belum tanggal 10 Zulhijjah. Kalau nyembelih korban, korbannya tidak sah karena belum tanggal 10 Zulhijjah. Yang berikutnya Ustadz, yang puasa Arafah di hari Rabu, sedangkan sudah ada yang Lebaran misalnya kan gitu, puasa Arafahnya sah, tidak haram karena tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang saya akan jelaskan alasannya apa, biar gak bingung ya. Alasannya satu, ketetapan pemerintah dalam menetapkan hari raya itu sudah benar. Satu, melalui metode hisab. Melalui metode hisab. Dan hisab menetapkan tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023. Yang kedua, melalui metode ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal bulan Zulqaidah kemarin di hari Minggu tanggal 29 Zulqaidah tidak terlihat hilal. Maka mau tidak mau 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari Selasa kemarin. Jatuh pada hari Selasa. Ini berdasarkan hisab dan ru'yat sudah benar. Kalau ingin ngukur benarnya pemerintah, saya kasih tahu. Kemarin Idul Fitri, ketetapan pemerintah tanggal 22 April, betul? Ormas mengumumkan tanggal 21 April. Dan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada tanggal 5 malam 6 Mei, Jumat malam Sabtu. Ingat, gerhana bulan itu terjadi pada malam bulan purnama. Purnama itu cuma 3 malam, Bu. 13, 14, 15. Maka kalau gerhana bulan tanggal 5 malam 6 Mei, Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu tanggal 15 bulan Syawal. Berarti tanggal 1 Syawalnya Sabtu 22 April 2023. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam bulan purnama. Bismillah, pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inni lam aral hudhuda. Aku tidak melihat ada burung hudhud. Kok di Palembang burung apa nih Habib? Burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud. Mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, ku sembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian menit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus kulihat ada istana yang sangat megah di bawah, dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat gak apa-apa karena ada satu misi.
Inilah intel pertama. Hud-hud ini intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel itu ustaz. Tak apa-apa juga untuk laporan dapat pahala insyaallah. Nah, lalu kemudian burung hud-hud melaporkan, oh jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa. Iya. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Sabak. Ratu Bilqis nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaiman lah surat Innahu min Sulaiman. Ini surat datang dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran, inilah dia. Adapun bismillah dalam Fatihah masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat 1. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Quran cetakan Maroko, coba lihat Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka 1. Karena menurut orang Maroko, mazhab Maliki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang angka 1. Adapun bismillah yang di setiap awal surat, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari surat, tapi pemisah antara surat. Supaya ada pemisah-pemisahnya, itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini tak ada ikhtilaf bahwa dia bagian dari surat. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Darur Rahman, Darur Rahim. Rahman semua orang dapat. Yang tak sholat dapat, yang tak puasa dapat, yang tak peduli tahun baru hijrah dapat, karena Allah itu maha kasih dan sayang. Tapi yang Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barokah itu macam menaburkan beras di waktu pagi. Ketika orang beternak ayam, dia taburkan beras di waktu pagi, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman ditebarkan Allah. Yang puasa dapat, yang tak puasa dapat, yang sholat subuh dapat, yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya nih Pak Ustadz rajin sholat berjamaah, kenapa tak dapat? Dia nggak sholat maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat Rahim. Makanya disebutkan Ghafuran Rahimah. Karena yang dapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim, maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan, itu diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, sampai Ya Somad. Nah, itu mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya. Hai kerajaan Bilqis, wahai Ratu Bilqis Raja Sabah, la ta'lu alayya, jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan aku dalam keadaan menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, bukan suratnya saja yang hebat. Dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabah ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu, namanya Asif bin Balkhiyah.
Asif. Sampai ke Bandung jadi Asep. Asif bin Balqis. Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak, tapi orang soleh Asif bin Balqis, aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Prinsip Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya menanglah Asif bin Balqis 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Manusia sudah lebih menang daripada jin. Zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani piro kata jin. La ta'lu alayya, hai Balqis, hai kerajaan Sabah, jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini, maupun pejabat, maupun orang kaya, maupun pengusaha, keluar dari pintu, apa kata Haji Alim? La ta'lu alayya, jangan kau lebih hebat daripada aku. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Wa'tuni muslimin, datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku, kepeduliannya kepada fakir miskin, kepedulian kepada masjid, kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni Haji Alim meninggal, istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi Haji Alim cerita. Jadi tidak dipesankannya Ustadz sampaikan ayat ini nanti, enggak. Saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan di kepala saya. Wa'tuni muslimin, maka dijawablah oleh Balqis. Apa kata Balqis? Kami bersama Sulaiman dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat kita tadi. Hanifan musliman, kami condong kepada kebenaran dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi biar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di tahun baru hijrah ini sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa, berzikir, sholawat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib zikir lagi, baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti sholat isya. Habis itu jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih, datang kemari sebelum kesini mandi bersih, pakai baju putih. Andai tertumpah satu tetes kopi, tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor? Oleh sebab itu maka kalau pakai baju putih nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya dari satu solat ke satu solat mensucikan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah, satu pekan 7 hari mensucikan. Ramadan ila Ramadan, 1 tahun mensucikan. Al-Umratu ilal Umrati, satu umrah ke umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma, mensucikan, membersihkan kita dari segala silap, salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang 1 Muharram, alhamdulillah. Andai tak sampai, gimana lagi, tak mungkin bisa kita tambah. Umur ini kan bukan isi ulang. Kalau sudah sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini? 1441 sudah berlalu, 1442. Apa planning kita ke depan? Maka program-programnya mestilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun, berapa masjid yang kita makmurkan, berapa anak yatim duafa kita sekolahkan, berapa pondok pesantren yang kita support. Adapun masalah rezeki, urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya, urusan kita. Pasang saja, ambil bambu, pasang kail panjang, kasih umpan, letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Dipasang 10 kail, 10-10-nya hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Husnuzon, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masak, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai,
Jangan suuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Kata orang Melayu, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tinggal musang berbulu ayam aja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin. Ini perlu diyakinkan lagi, dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair. Engkau yang punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman Covid ini banyak orang cemas. Berapa banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, diputuskan kerja, imannya turun, imunnya down, masuk penyakit, maka tak ada, makin kacau. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Sedangkan kita yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dengan berjumpa dengan para habaib, dengan para ulama, dengan orang-orang baik ini, bangkit semangat kita, sehat, tetap dengan ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang tahun 1442 ini lebih baik daripada 1441, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 1442 ini sama saja macam tahun 1441, maka dia orang yang rugi. Yang lebih mengerikan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa, lebih banyak maksiat, lebih hancur daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ini, lebih banyak ibadah, lebih rajin tahajud, lebih banyak duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Jam 7.10, 5 menit lagi azan isya. Bagi yang belum berwudu, jangan sampai lupa tiba-tiba sholat, selesai sholat baru sadar wudunya batal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Di akhir majelis mari kita berdoa ala hazihin niyah al-fatihah.